Kita mau ngadain acara ini, kira-kira Ya. tahu nggak? Nggak boleh pakai headset. Ya, dalam rangka bulan keluarga ya, kita mau ngadakan acara Gue mau enakan pakai ini ngobrol karena bareng, jelas, ngobrol santai bareng keluarga Pananang. Itu artinya nanti kita mau tahu nih komunikasi. Kadang-kadang kan di rumah kita ya komunikasi atau ngobrol antara sesama anggota rumah tuh kadang-kadang suka korslet ya, nggak nyambung. Nah, coba nanti kita mau belajar nih dari komunikasi yang ada di keluarga Pak Nanang. Yuk, sebelumnya kita mau naikkan pujian dulu ya. Hari ini kurasa bahagia. Ini saya mute dulu ya semuanya ya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Tiada yang dapat memisahkan kita.
Oke, saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan acara kita. Tuhan, kami bersyukur untuk kami boleh diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk berkumpul bersama ya Tuhan melalui Zoom online di dalam acara ngobrol santai bersama keluarga Pendeta Nanang. Berkenan kiranya Tuhan yang memberkati supaya acara ini boleh Engkau pimpin dari awal hingga akhir, sehingga berakhir boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga yang mau sertai untuk rekan-rekan kami yang mungkin tidak sempat untuk join pada saat ini, entah kendala teknis ataupun kendala yang lainnya, Tuhan kiranya tetap menyertai mereka, sama seperti Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kalau kita lihat di screen kita, ini sudah ada keluarga Pak Nanang ya. Ada Ibu Angelin. Selamat malam ya Bu Angelin. Malam Kak Kemudian Teti. ada Irin, apa Iren sih? Ya, biasa aku kalau di keluarga baru dipanggilnya Irin, kalau di luar biasanya Iren. Oh, ada dua ya. Ya, ada Jadi dua. ACDC ya. Bisa Betul. Iren, bisa Irin. Oke. Mau pertanyaan buat Iren dulu. Iren dulu. Kan saya sebutnya Iren aja kali ya. Ya, mulai. Iren, sekarang kesibukannya apa sih? Bisa Tunggu, aku diceritain? mau nanya balik dulu dong. Ini kenapa Wes. fotonya Papi muda banget ya? Kok aku agak nggak terima gitu? Biar inilah, biar imut-imut. Oh, gitu. Siap. Kesibukannya sekarang ya. Jadi, ya puji Tuhan sih dari beberapa bulan lalu udah selesai sidang di kuliahnya. Jadi sekarang kalau urusan kuliah sih masih menunggu wisuda online ya karena lagi pandemi ya. Jadi wisuda pun juga wisudanya online. Nggak tahu juga kapan bisa bertemu lagi tatap muka gitu kan ya. Iya. Nah, tapi selebihnya sih lagi cukup fokus di keramik sih gitu. Jadi lagi kan Papi juga bikin-bikinan keramik kan. Nah, juga bergelut di keramik gitu. Jadi lagi mencoba memulai merintis usaha di keramik gitu. Kalau mau kepo namanya Eira. Eira. Ya, namanya Eira. Jadi Eira itu dari kata Irene sama Kara gitu. Jadi damai dan sukacita artinya. Eira. Mantap. Sekarang lagi banyak main-mainan sama tanah gitu sih. Dulu waktu kecil kan suka main tanah gitu pas lagi di rumah emak gitu. Di depan rumah mainan tanah. Sekarang beneran kerjanya main tanah. Jadi sebenarnya ngelanjutin hobi dari kecil dong ya? Iya, dulu ngorek-ngorek doang, mulek-mulek ya kan. Teman ambil keramik. Sekarang beneran dijadiin kerjaan, iya. Jadi kesibukannya mungkin lebih ke arah situ sih, sama karena namanya juga masih awal-awal banget ya, masih belum terlalu deep fokus di dalam bisnis ini juga. Jadi kadang masih selingan-selingan juga kayak apa ya, semacam freelance gitu. Jadi terima kerja sana sini gitu sih. Yang berhubungan lain gitu. Kebetulan juga kuliahnya desain soalnya. Sekarang kuliahnya di mana sih? Tadi ya kuliah di mana? Sekarang? Aku kuliah di UPH. UPH. Apa? Jurusan apa? Aku ngambil jurusan desain produk. Oh, desain produk. Bisa aku juga mau ya, nanya balik dulu. Nyambung ke keramik ya, bisa ya, desain produk. Nah, aku mau nanya balik dulu justru. Kira-kira yang ada di kepala Bapak Ibu, teman-teman gitu ya, desain produk itu ngapain sih? Ini pertanyaan yang berhadiah atau enggak nih? Kayaknya belum ya. Ada yang mau jawab nggak? Mungkin ada yang mau mengira-kira kira-kira desain produk itu apa gitu lewat chat atau mau ngomong langsung gitu. Desain produk tuh ngapain sih? Dikasih kesempatan nih buat ngomong. Ya. Pajak biasanya berani yang menjawab. Tertarik pengen ngambil jurusan desain produk ya kan? Dianya keramik ya, Ren? Jadi ada motor lewat. Jadi keramik itu juga sebenarnya diajarin di sekolah. Jadi salah satu mata kuliah juga waktu belajar desain produk. Gitu. Jadi desain produk itu nggak cuman apa ya?
orang kadang suka mikir desain produk tuh kayak kemasan gitu kan, bikin packaging kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak cuma packagingnya doang. Jadi belajar macam-macam. Intinya sih kayak membuat produk itu sendiri gitu, kayak perhiasan, terus ada otomotif juga, terus yang kayak furniture gitu, kayak meja, kursi dan lain-lain. Nah, ada keramiknya juga. Jadi aku pertama kali belajar keramiknya dari situ. Gitu, seru sih. Jadi kalau misalnya ternyata ada yang suka desain seni-senian, boleh dikepoin lah desain produk itu, jadi promosinya desain produk. Salah arah ini. Oke, nggak apa-apa. Nanti barangkali ada yang nyangkut-nyangkut ya. Nanya-nanya. Tahu. Ren, mau nanya lagi nih, Ren. Kenapa tuh? Sebagai anak yang terlahir sebagai anak istimewa nih dari 2 orang pendeta. Kenapa disebutnya istimewa? Karena itu ya, anak dari 2 orang pendeta. Itu ada beban nggak sih buat kamu karena jadi anak pendeta? Gimana ya? Ya ada suka dukanya lah kalau anak pendeta itu kan. Maksudnya seorang anak pendeta sendiri itu udah ada suka dukanya gitu lah. Ini double lagi kan, dua-duanya pendeta. Agak sulit memang sampai apa ya, waktu mulai agak gede aja gitu kan, mau ke gereja mana juga jadi bingung gitu kan, karena yang satu gerejanya kemana, yang satu gerejanya kemana, aku ngikut yang mana. Iya nggak? Dulu waktu masih kecil, waktu papi juga masih di Delima, waktu sekolah minggu jadinya kebagi 2 tuh. Jadi nanti minggu ini di Delima, minggu ini di Kepa, minggu ini di Delima, minggu ini di Kepa gitu kan. Begitu makin gede kan pusing ya kalau harus 2 gereja gitu, sampai akhirnya gak Kepa. Nah, banyak sih sebenarnya perasaannya gitu, kayak di satu sisi ya bersyukur banget juga ketika mami papi itu adalah pendeta. Jadi apa ya, kayak pendeta itu kan pekerjaannya tuh 247 ya, kayak sebenarnya setiap saat itu sebenarnya bekerja gitu. Tapi di sisi lain ya karena apa ya, karena banyaknya mobile gitu, atau yang kayak ya baru sibuknya pasti weekend mostly gitu kan. Terus jadi apa ya, aku lihatnya sih jadi sering di rumah juga gitu. Dan karena sering di rumah, jadi walaupun aku anak tunggal, aku nggak ngerasa sendirian juga. Apalagi di rumah ada tante gitu kan, ini ada di sebelah aku. Jadi aku nggak ngerasa sendiri gitu. Jadi banyak apa ya, jadi teman ngobrol juga gitu kan. Terus dari kecil juga aku sudah dibiasakan untuk ya membahas juga, kadang yang enggak cetek-cetek gitu, kadang yang dalam-dalam juga suka diobrolin bareng-bareng gitu. Bersyukurnya ya karena memang mami papi juga pendeta, jadi kan wawasannya juga banyak gitu kan, apalagi yang berhubungan sama spiritual gitu. Jadi pasti cukup dalam lah soal itu. Jadi untuk diskusi, untuk ngobrol itu asik banget. Bebannya ya ada juga. Kadang apa ya, maksudnya kalau dari mami papi sendiri sih enggak yang menuntut gimana gitu. Kayak ya terserah Iren juga gitu, mau kuliah jurusan apa ya terserah Iren, itu kan sukanya. Wah. Bentar, Ren. Yang ini tahan dulu, Ren. Yang ini tahan dulu. Ini ntar kita masuk sesi 2. Yang ini makin seru nih. Ya? Kayak sebenarnya kalau dari mami papinya tuh nggak ada kayak tuntutan harus gimana tuh nggak ada gitu. Cuman mungkin yang agak berat jadinya kalau aku ngelihat orang lain ngelihat aku gitu. Jadi lebih ke arah situ, kayak orang jadi udah yang kayak mandang sebelah mata duluan gitu, yang aduh nih anak pendeta kayaknya gue harus baik-baik sama dia gitu kan. Terus tidak jarang juga teman-teman aku yang kayak begitu keluar kata-kata kasarnya, terus ada aku, terus yang kayak oh ya sorry ada Iren jangan ngomong kasar gitu. Kayak gimana ya, agak kesel kadang. Cuma ya, yang nggak enaknya sih gitu sebenarnya. Iya, tapi menjadi pengaruh positif juga ya. Tadinya ngomongnya yang negatif gitu. Ada Iren, balik jadi bertobat. Iya, cuma di satu sisi gimana ya, jadi apa, campur aduk gitu, kayak ya oke lah dia jadi agak lebih baik gitu kan, tapi kok jadi agak fake gitu ya. Oke. Gitu. Ya, Cuma itu pergumulan ya. Lebih ke arah bagaimana orang melihat aku juga gitu. Jadi walaupun mami papinya nggak menuntut aku, tapi yang ada aku jadi menuntut diriku sendiri untuk oke, aku emang harus jadi orang yang baik-baik gitu. Aku harus jadi orang yang bisa berdampak juga buat orang lain, karena aku juga ya membawa nama mama papaku gitu. Oke.
Gitu. Sip. Thank you, Iren. Sekarang ke Ibu Angelin nih. Bu Angelin, sekarang Pak. kesibukan pelayanan nih selama masa pandemi. Itu apa sih lebih sulit karena semua harus online atau gimana ya? Teman-teman sendiri berasanya lebih susah nggak ketika online? Kalau yang ngerjain iya susah. Ya, jadi apa sih sibuknya? Dibilang sibuk banget, mungkin nggak sampai gimana-gimana juga, tapi dibilang enggak juga sibuk banget. Karena yang jelas lebih capek. Double karena kerjaannya. Dan kadang-kadang karena online akhirnya orang nggak kenal waktu. Memang sih tadi Irin juga udah bilang kerjanya 24/7 gitu ya. Tapi akhirnya orang nggak ngeh dengan waktu itu dan dikatakan bahwa ya pokoknya dihajar bleh semua lah kira-kira seperti itu gitu ya. Dan pasti akan lebih menguras energi lah ya. Menguras energi. Ketika kita online aja nih kayak gini, tadinya nggak biasa ketika mesti ngomong depan laptop. Bener. Rasanya gimana gitu. Ini aku ngomong sama siapa? Ini mendingan pada dibuka. Biasanya kadang-kadang mimpin semuanya hitam. Ini aku lagi ngomong sama siapa sebenarnya gitu ya. Dan itu kan akhirnya berpengaruh ke emosi ya. Berpengaruh ke emosi, berpengaruh ke pikiran. Dan itu mau nggak mau ketika mimpin dengan cara seperti itu akan menguras lebih banyak energi sih gitu loh. Itu sih yang kerasa, plus persiapannya jadi bukannya kemarin-kemarin nggak persiapan, tapi menjadi lebih lagi karena online kita nggak bisa lihat mukanya. Ini orang dengerin apa enggak ya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau ketika ketemu langsung, saya khotbah misalnya atau bercerita sekolah minggu kah atau apapun gitu ya, lalu melihat orang yang saya ajak ngomong itu kan ada ekspresi muka. Iya. Nah, ketika dia berekspresi itu memberikan tanpa sadar itu memberikan kepada saya sebuah energi tambahan sebenarnya. Oh, wah aku didengerin. Oh, ini diperhatikan. Oh, ini begini. Nah, itu akan membuat kita jadi lebih excited dan lebih asik gitu. Khotbahnya, ceritanya dan seterusnya. Nah, ketika yang dihadapin item semua, ini ngedengerin apa enggak ya? Ini gimana ya? Akhirnya karena nggak ngelihat, akhirnya saya jadi lebih mesti nyiapinnya itu jadi lebih banyak gitu. Karena tadi karena nggak dapat ekspresi, nggak dapat respon, nggak dapat feedback. Apakah yang saya katakan ini dimengerti atau tidak, dipahami atau tidak, apakah bermakna atau tidak, dan itu membuat ekstra. Saya kira gitu sih Pak Tepi. Oke, terima kasih Bu Angelin. Emang ya pandemi membuat ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya. Banyak negatifnya mungkin ya. Yang kemarin apalagi kalau hitung semua. Lebih lelahnya karena gini, misalnya kayak kedukaan. Saya nggak bisa pegang orangnya, saya nggak bisa mendampingi secara fisik. Nah, itu melelahkan. Karena aduh, ini orang lagi butuh pendampingan, butuh untuk di apa ya, bersama-sama, menangis bersama, kasarnya seperti itu, dan itu nggak bisa dilakukan. Itu lebih banyak ternyata emosi keluarnya. Iya, betul. Bisa di sini kan kayak orang gimana, Tep, sambil memimpin tapi sambil nguru bius, nangis gitu kan ya, karena sedih dan seterusnya. Tapi nggak bisa tolong gitu. Nah, itu apa ya? Secara psikis, emosional itu lebih nguras. Iya. Ketika ada orang sakit, Bu, saya terpapar, nggak ada obat. Aduh, saya juga, kita ikutan panik di sini karena nggak bisa tolongin. Sampai, oke, kalau gitu siapin ini. Begitu ada, tolongin. Tapi tetap kitanya nggak bisa hadir secara fisik. Nah, itu lebih menguras sih. Lebih menguras emosi dan psikisnya itu lebih kerasa banget. Gitu. Iya. Karena keterbatasannya kita nggak bisa ketemu ya. Betul. Dan itu berpengaruh mau nggak mau. Oke. Iya. Makasih Bu Angelin. Sama-sama. Pak, mau nanya Bapak nih. Yang biasa dilakukan kalau jenuh ngapain tuh Pak? Kalau jenuh ngapain? Saya kasihan ya, jenuh itu kadang-kadang juga, bukan kadang-kadang, ini suka menular gitu ya. Satu jenuh, satu keluarga itu bisa ketularan semua, jadi bete semua begitu ya. Itu yang biasanya terjadi.
Nah, kalau jenuh ngapain? Saya tuh kasihan dengan mungkin Iren, Angelin sama adik saya. Kenapa? Karena melihat saya tuh banyak banget apa yang dimauin gitu. Saya tuh banyak maunya. Hidroponik iya, fotografi iya gitu ya. Terus kemudian ngotak-ngotik komputer, lalu kemudian lihat ada lampu yang putus, saluran kabel, air dan seterusnya. Semuanya ya begitulah. Jadi karena banyak maunya saya tersalurkan tuh ke situ. Gitu yang terjadi gitu ya. Jadi kalau jenuh, nah jenuh banget ngapain juga? Ya barangkali berdiam diri. Berdiam diri, merenung sejenak, ambil napas, kemudian ya untung tadi ada Irin yang mengembangkan keramik, ikut-ikutan lah gitu ya. Saya muridnya pertama Irin sebenarnya. Jadi murid pertamanya dia tuh saya gitu ya. Ya saya bikin lah, lalu kemudian melihat saya maknai kembali di situ. Jadi berproses kemudian memaknai ini tanah, ya saya bilang sama Irin sama siapapun suka mengatakan begitu. Ini tuh saudara kita tahu enggak gitu ya. Main tanah itu saudara kita. Loh, kenapa? Ya kita kan juga diciptakan dari tanah. Kalau kita dihembusin nepes saya gitu ya, yaitu napas yang dari Tuhan, jadilah makhluk yang hidup. Nah, kalau keramik itu ya nggak dikasih nyawa, jadi ya udah kita bentuk, lalu merefleksikan, oh ternyata begini ya, Tuhan membentuk kita sama seperti tanah liat menjadi bejana dan seterusnya. Saya pernah membawakan ini di remaja gitu ya, sambil ngomong, lalu kemudian sambil memperagakan. Nah, seperti itulah Tuhan begitu sabar membentuk kita. Nah, dalam masa jenuh mustahil lah. Misalnya saya nggak pernah merasa jenuh, ada ya. Walaupun pendeta, walaupun siapapun tetap ada. Itu memerlukan sebuah namanya retreat, menenangkan diri, mengambil jarak, lalu kemudian melakukan apa yang ada. Tapi jangan kemudian kita terlena di situ. Ya udah seharian suntuk main itu terus gitu ya. Atau ada yang hobinya main game terus gitu kan. Jadi itu harus kita tahu ya membatasi. Saya kira begitu. Oke, Pak. Jadi istilahnya tahu banting setir kapan ya Pak ya kalau lagi jenuh ya. Iya, betul. Oke. Nah, saudara-saudara, kita sudah selesai di sesi 1 ya. Ada beberapa sesi ya nanti ya. Sekarang kita mau masuk games. Wah, ini berhadiah nih. Masing-masing dari pribadi di keluarga Pak Nanang itu punya lagu favorit loh, saudara-saudara ya. Iren punya lagu favorit, terus Ibu Angelin punya lagu favorit, Pak Nanang juga. Nah, kalau ada yang bisa nebak lagunya apa, atau kalau bisa nyanyiin sedikit aja baitnya, saudara dapat hadiah. Jadi, sekarang semuanya dibuka nih mic-nya ya. Nanti minta tolong nih Daniel sama Elsa sama Belina liatin nih. Siapa yang jawaban pertama yang benar? Ya. Kita mulai dari lagu pertama, lagu favorit dari Iren. WhatsApp di stop dulu, ada yang Bel. Nah, Nathan. Ada yang resen ya, Nathan ya? Nathan. Stop dulu, Bel. Waduh, kacau. Bentar, kacau ya. Operator yang baru kepencet. Malah WhatsApp lanjut, kepencet. malah kepencet lagi. Oh, jadi ulang ya. Lanjut. Hebat juga pikiran si Nathan nih. Dari intro udah tahu. Ada yang bisa jawab? Saya Ya. Ya, Cicencen. di jalanku diiringi oleh di jalanku diiringi. Kurang tepat dikit lagi. Tunggu. Dikit lagi.
ku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Nah tadi udah benar, Chan. Yang tadi udah benar. Di Ya, jalan coba nyanyiin, coba nyanyiin. Di jalan ku diiringi. ku Di jalan diiring, gitu ya. Tuhan. Ya, Ini betul ya. mulai Di nih. jalan ku Pamit harap, diiring. Ya, ajak oke. Kencan bener ya. Om Brandon makanya nggak Oke, bener lihat. sekarang kita masuk ke tebakan kedua. Lagu favoritnya Ibu Angelin. Ya, Di lembah yang kelam. apa, Pak Jack? Di lembah yang kelam ya. Kurang tepat. Itu Yeng tuh, ada Yeng Acung. Yeng, apa Yeng? Tiap langkahku, Hah? tiap langkahku, Coba nyanyiin di refnya. langkahku. Oh, jauh notnya. Benar. Salah. Tatarat. Aku sih tahu, cuma judulnya lupa. Turun oleh lembah dan gunung yang terjal. Siapa bisa tebak Iya, ya? kan udah menang. Kasih yang lain, kasih yang lain. Itu ada yang angkat tangan. Home siapa ya? Siapa yang bisa jawab? Oh, ini Giovanni atau Tia, boleh. Jawabannya takut tahukan hari esok. Ya, betul. Bukan. Kurang tepat juga ya. Kayaknya Chris sering mainin nih. Ayo, masih dikasih kesempatan. Apa ya judulnya? Berjalan serta. Ya. Nyerah kan nih. Hadiahnya buat saya nih ntar. Tatarat. Lagunya diulang dong, boleh dong. Oh, boleh. Di jalan hidupku. Oh, ada yang jawab Itu tuh. ada Chat. yang jawab ya. Benar ya Bu Angelin ya? Betul, Pak. Udah Jawabannya ngecek soalnya betul ke ya. Jawabannya Jalan betul. sukanya ya. Itu Giovanni yang jawab ya tadi ya? Iya, yang chat Giovanni. Oh iya. Gak apa-apa deh menang, soalnya kader. Oke, lagu ketiga. Lagu terakhir di sesi games pertama. Lagunya favorit Pak Nanang. Tenanglah jiwaku. Ya, apa Kim Siang? Ya. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Nyanyiin coba Siang, nyanyiin. Tenanglah jiwaku. Gitu. Terus? Apalagi? Amanlah. Amanlah jiwaku. Amanlah. Amanlah jiwaku. Hadiahnya bisa dibagi dua apa gimana? Apa aja? Selamatlah. Selamatlah jiwaku atau amanlah jiwaku, judulnya nggak tahu. Nyamanlah ya, nyamanlah jiwa. Ya. Yang menang siapa jadinya Pak Jack?
nebak setengah, Kim Chang nebak setengah nih. Separuh. Kim Chang ya. Yang aja, Pak. Kasih Kim Chang aja Pak Jack ya. Iya, saya kan mau dikasih kotek, Kak. Oh iya, Oh tuker iya, ya. udah tuker. siap-siap kotekannya. Oke, terima kasih. Jadi pemenangnya yang pertama tadi Chen ya. Lalu yang kedua Giovanni, ketiga Kim Chang ya. Oke, kita masuk lagi kemudian di sesi berikutnya, sesi komunikasi. Bu Angelin, sebagai ini nih, ini buat peserta yang memiliki anak-anak ya, atau cucu-cucu balita, atau juga para calon ayah, atau calon ibu, atau calon kakek, nenek. Gimana sih menjalin komunikasi dengan anak-anak balita, Bu Angelin? Karena usia ini kan disebut golden age ya untuk perkembangan anak-anak selanjutnya. Kok pertanyaan ke saya susah bener ya Pak Tevi ya? Karena anak saya udah nggak balita lagi, jadi udah lupa dulu gimana. Gimana ya cara komunikasi sama anak-anak balita ya? Kalau saya sih komunikasi mah biasa aja sebenarnya, nggak ada gimana. Cuman memang harus lebih diperhatikan tutur kata ya. Memperhatikan dengan baik apa yang kita bicarakan. Kenapa? Karena anak balita itu bisa dibilang adalah peniru yang sangat ulung. Betul. Jadi karena dia peniru yang sangat ulung, beda dengan anak remaja, anak-anak yang sudah besar gitu ya. Tapi anak balita, khususnya balita itu peniru yang sangat ulung. Karena apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan itu benar-benar akan ditiru sama dia. Ya, karena dia benar-benar nyerap apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu benar-benar udah kayak spons. Lebih kayak spons malah, yang semua diserap karena nggak ada saringannya, nggak ada yang mereka bisa coba lihat mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Nah, itu mereka belum bisa karena belum bisa berpikir abstrak. Nah, karena nggak bisa, jadi kita memang harus lebih hati-hati di dalam bertutur kata. Kadang-kadang malah apa yang kita katakan mesti sama dengan apa yang kita lakukan. Contoh misalnya gini, kita bilang sama anak-anak kita, anak balita kita misalnya, nah kamu mesti ke gereja, tapi dia nggak lihat kita ke gereja. Nah itu kan gimana caranya ngomong kita suruh mereka ke gereja kalau mereka nggak lihat kita ke gereja. Misalnya kayak gitu. Karena mereka akhirnya akan melihat apakah yang kita omong dengan apa yang kita lakukan itu sama enggak, sinkron enggak. Nah, jangan buang sampah sembarangan ya. Nah, itu juga sederhana tuh. Tapi dia ngelihat nggak. Nah, itu saya berapa kali ditegur tuh sama Irin. Ya, karena saya ngajarin dia untuk nggak boleh buang sampah sembarangan. Jadi dia harus buang sampah itu ke tempat sampah. Nah, satu kali pergi naik mobil tuh. Pergi naik mobil, saya makan tahu pakai cabai. Kan ujungnya cabai, saya mikirnya kan kecil banget ya gitu loh. Dan itu kan mestinya organik, nggak apa-apa gitu. Jadi saya buka jendela, saya buang itu ujungnya cabai itu tangkainya dibuang keluar. Wah, marah. Dia langsung bilang, "Mami nggak boleh buang sampah ke belakang di sembarangan." Ya elah itu ujung cabai. Enggak, pokoknya nggak boleh. Nah, dari situ aduh, iya ya, saya ngajarin dia untuk nggak boleh buang sampah sembarangan, tapi ternyata saya kasih lihat dengan cara hanya buang cabai. Lalu kadang saya kami ngajarin lagi misalnya mesti ikutin aturan nih ya. Papahnya tuh suka bilangin, kenapa ya di jalanan itu jalannya ada garis yang putus-putus, ada yang nyambung. Itu kalau putus-putus itu kita boleh ke seberang, ke sebelah, jalur sebelah. Kalau garisnya nggak putus-putus nggak boleh. Papahnya ngelanggar. Karena mau nyusul, dianya yang marah. Kan itu kan nggak putus-putus, pokoknya nggak boleh gini. Nah, yang kayak gitu. Kan kadang kita orang tua mikirnya, alah lu cuma kayak gitu aja gitu kan ya. Nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi ternyata itu buat anak-anak balita khususnya, ternyata dia benar-benar perhatiin banget. Apalagi kalau yang ngomong gitu, kita nih orang tua, opa, oma. Karena buat mereka, orang tua, opa, oma itu menjadi otoritas yang lebih tinggi, yang mereka akan benar-benar dengerin, yang akan benar-benar perhatikan. Nah, itu yang mesti hati-hati. Jadi dengan bertambahnya usia itu akan berpengaruh. Ketika nanti mereka mulai makin luas ke sekolah minggu, wah itu yang mereka dengerin akhirnya akan diperhadapkan orang tua sama guru sekolah minggu.
ketika orang tua sama guru sekolah minggu, mana yang akan mereka ikutin? Guru sekolah minggu loh yang diikutin, bukan orang tua. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena buat mereka ini sosok yang baru lagi nih. Ini ada sosok yang punya kuasa yang beda dengan orang tua. Nah, akhirnya mereka benar-benar iniin sekolah minggu. Guru apa yang dikatakan bu gurunya, guru sekolah minggunya akan dia bilang itu yang paling benar. Makanya mesti hati-hati juga di sana. Jadi sebenarnya ini bukan cuma kita orang tua, tapi juga ke semua sih ya, ke guru sekolah minggu, ke semua lapisan lah sebenarnya. Karena tanpa sadar anak-anak balita, anak-anak di bawah ini akan melihat kita orang dewasa ini sebagai sosok yang mereka tiru. Mereka perhatikan gitu. Nah, itu yang saya kira mesti hati-hati. Lalu kadang kita orang tua itu suka gini kalau ke balita. Khususnya batita malah ngomongnya suka cadel. Mau apa? Mau mam. Kita orang tuanya ikutan. Kamu mau mam ya, mau mimi ya. Nah, itu salah sebenarnya. Gitu membuat mereka nggak belajar kosakata yang benar itu. Jadi ini jadi ilmu komunikasi buat anak gitu ya. Betul. Nah, kita yang dewasanya itu yang harus ngebenerin. Oh, kamu mau makan. Nah, jadi dia tahu bahwa mam itu adalah makan gitu kan. Oh, kamu mau minum. Ya udah, nanti diambilkan air minumnya. Tapi ya nggak usah baku-baku banget juga gitu ya ngomongnya sama anak. Cuman nggak juga ngikutin bahasanya mereka gitu. Tapi bagaimana kita boleh berbahasa dengan baik. Anak zaman sekarang lebih beda dengan waktu lagi kita kecil dulu. Saya dulu ketika kecil, kalau orang tua saya udah manggil nama saya dengan komplit, saya udah mengkeret tuh, gitu ya. Wah, udah kayak apaan tahu gitu ya. Ketika papa mulai naikin intonasi suaranya aja, waduh, saya udah langsung ketakutannya kayak apaan tahu itu ketika saya kecil. Kalau sekarang saya naikin intonasi suara saya diginiin sama anak saya. Mami, kenapa intonasi suaranya tinggi? Ya, gitu ya. Mau marah juga gimana kayak gitu malah disuruh begitu. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan adalah mencoba untuk ajak bicara. Mencoba untuk ajak ngobrol, untuk penjelasan. Ketika saya pukul Irin, maka saya memberi penjelasan kenapa saya pukul kamu. Ketika saya melarang, maka saya beritahu kenapa saya larang, kenapa nggak boleh. Dan itu ternyata dengan cara seperti itu jauh lebih efektif sih. Sehingga akhirnya dia paham kenapa dia tidak boleh melakukan itu, kenapa dia dipukul. Saya pukul dia nangis, saya ikutan nangis karena saya nggak mau mukul sebenarnya. Tapi apa boleh buat, saya akhirnya harus memukul gitu ya. Ketika dia melakukan tindakan yang nggak baik. Nah, itu tapi saya jelasin kenapa saya pukul kamu. Nah, saya kira ini yang dikembangkan ke zaman sekarang bahwa ketika kita orang tua ya kita mendidik, kita berbicara, berkomunikasi, ada penjelasan di sana. Nah, ini yang menurut saya penting untuk kita orang tua pahami ketika berkomunikasi dengan anak-anak, apalagi tadi golden age 5 tahun ke bawah, 6 tahun ke bawah itu penting banget. Ya, ngajarin iman, kita ngajarin mereka untuk berdoa, tapi mereka nggak lihat kita berdoa, omong kosong. Kita ngajarin tentang firman Tuhan, tapi kitanya sendiri nggak ngejalanin, maka kita nggak ngajarin. Nah, saya kira itu sifat Teti yang harus kita perhatikan ketika kita bicara sama cucu kita, sama anak-anak kita, khususnya yang golden age. Iya, oke. Menarik banget, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi panutan ya, harus jadi panutan tapi lakukan juga ya apa yang kita mau panutin. Sama memberikan alasan juga ya kalau kita memberikan larangan gitu ya, Bu ya. Oke. Iya sih, saya kira itu penting sih. Jadi bukan cuma sekedar takut nggak boleh, nanti papa marah, mama marah, enggak. Tapi dia paham, kenapa saya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kenapa saya tidak boleh begini, kenapa saya tidak boleh begitu. Nah, itu menurut saya kalau punya pemahaman, pengertian yang clear, yang jelas, maka ketika dia melakukan apa yang kita inginkan bukan karena keterpaksaan, tapi karena kesadaran. Tapi jujur aja nggak mudah. Benar. Itu proses. Dan panjang juga, waktunya. Benar. Mesti berkali-kali. Karena kebiasaan itu nggak cuma sekali, tetapi berkali-kali terus-menerus harus dilakukan. Ala bisa karena biasa. Ya, betul. Oke. Pokoknya jangan sampai keluar kata pokoknya aja gitu, Bu ya. Pokoknya, udah dah.
Bahaya Nggak bisa kalau nggak ada. dibantah kalau itu mah. Saya kadang-kadang suka agak sebel juga kalau orang ngomong pokoknya, wah, tapi nggak kasih alasan gitu. Benar, kita aja yang udah gede kan kalau kayak gitu kesel sendiri. Nah, Iya. saya berpikir anak juga kesel kalau diperintahkan, dilarang tanpa ada penjelasan. Kadang-kadang mungkin kita juga nggak tahu kenapa kita ngelarang, jangan-jangan. Iya. Tapi karena dulu saya dilarang, ya udah, sekarang juga kamu nggak boleh. Apa alasannya? Nggak tahu. Oke. Pak Nanang, nih gimana nih Pak kalau menjalin komunikasi sama remaja? Karena biasanya tuh kalau remaja, biasa kan itu usia-usia yang sangat kritis ya. Jadi sedang mencari jati diri gitu. Iya, kalau tadi Bu Angelin mengatakan, wah pertanyaan yang sulit dan kenapa? Karena sudah lupa begitu ya. Itu udah lama gitu kan berproses sekarang. Lagi-lagi saya mau mengingatkan bahwa seringkali kita juga lupa. Lupa bahwa ada ungkapan mengatakan gini, ya kamu sebesar apapun, sedewasa apapun, ya kamu tetap anak. You are little girl gitu kan. Jadi kamu tetap aja anak yang masih kecil. Kita lupa gitu ya, bahwa anak kita itu udah tumbuh, udah menyerap berbagai pengalaman, pengajaran, belajar banyak hal. Sementara kemudian kita masih tetap pandangannya, ya kamu anak gua gitu kan, kamu masih kecil saja. Nah disinilah pertama-tama kita harus berusaha berjuang dengan diri kita sendiri nih. Bahwa kita harus sadar diri lah. Anak kita itu sudah beranjak dewasa. Bisa jadi ketika mereka remaja, sekarang mungkin beranjak pemuda begitu ya, bisa jadi pengalaman mereka bersama dengan teman, bersama dengan dunia luarnya, mereka lebih kaya loh gitu ya daripada kita. Nah, dalam masa-masa seperti ini sebetulnya yang perlu dikembangkan adalah kita membangun relasi dan komunikasi. Artinya komunikasi itu timbal balik ya. Jadi bersedia untuk mendengar. Bersedia untuk mendengarkan apa yang menjadi pergumulannya. Kadang anak merasa kesepian oleh karena apa? Aku nggak ada yang dengar ya. Mau ngomong ke siapa? Akhirnya mencari di tempat lain. Mencari dengan temannya, sahabatnya. Kalau iya, teman dan sahabatnya baik gitu ya. Mendapatkan teman-teman yang artinya ya baiklah begitu. Tapi kalau mereka mendapatkan teman-teman yang nggak baik, ya udah. Lalu mereka akan terperosok ke pergaulan-pergaulan yang tidak kita harapkan. Lalu kemudian kita menyesali dan menyalahkan si anak itu. Barangkali disinilah letak orang tua yang nggak menyadari itu. Kita harus sadar bahwa anak itu dewasa dan ia membutuhkan untuk didengar. Ia membutuhkan sahabat. Kami berdua dengan Angelin seringkali mengatakan ya kita harus sekarang membina hubungan dengan Irin ini sebagai teman, sebagai sahabat. Jadi harus bersedia juga dikoreksi. Pak, salah kalau begini. Saya beberapa kali dikoreksi, ya saya sebagai murid nih, untuk belajar keramik. Jadi banyak hal saya dikoreksi, banyak hal saya diperingatkan. Kalau mau bikin ini harus ditimbang teliti, Pak. Harus dicatat, harus di ini dan seterusnya. Saya pikir, ngapain juga harus. Paling gagal saya bikin lagi, begitu kan. Nah, kadang-kadang kan begitu nih, orang tua nggak mau untuk diajari gitu ya. Nah, tetapi disitulah ada proses dialog timbal balik. Saling mengisi, saling memahami, dan menjadikan anak kita sahabat kita. Jadi bukan anak kita tetap anak kecil, sekarang anak kita sahabat kita. Nah, kalau dengan sahabat kita bisa bercerita banyak hal, kenapa dengan anak tidak? Kenapa ada seolah-olah tembok yang menghalangi, dia enggan, sungkan untuk bicara? Karena mungkin dia ada takut, ada rasanya tidak nyaman. Nah, ruang-ruang itu mestinya kita buka.
lalu kemudian memasukkan nilai-nilai iman, lalu bekal untuk dia beranjak dewasa. Ada banyak kesempatan kalau saya sih itu ya, dalam berbagai kesempatan untuk ngobrol, untuk berbicara, entah ketika melakukan pekerjaan sama, entah dalam perjalanan. Jadi quality time itu tidak harus duduk sama-sama di rumah, tapi ketika bersama. Saya mengingat itu ya, ulangan berapa itu? Shema Israel itu. Yang mengatakan bahwa ketika engkau duduk, ketika engkau dalam perjalanan, ketika engkau di mana saja, lakukanlah dialog, lakukanlah sesuatu yang kemudian kita saling memahami, saling mengisi. Nah, dengan demikian sih saya berharap ya mudah-mudahan, nggak tahu nih Irinnya, nanti tanya aja sama dia begitu ya, merasa nyaman apa enggak begitu. Oke. Ya, terima kasih Pak Nanang. Oke. Jadi harus menjaga komunikasi dengan baik ya Pak ya, tidak merasa superior istilahnya ya, tidak merasa kita lebih tua atau lebih banyak, ya memang lebih banyak pengalaman, tapi mana tahu sekarang ini anak-anak lebih pinter ya, pengetahuannya lebih luas dari kita. Oke, Iren pernah berbeda pendapat gak nih sama Papi Mami? Oh tentu pernah, itu kayak tadi, Pap dicatat. Oh iya benar. Terus biasanya hal-hal apa tuh yang memicu perbedaan pendapat tersebut? Berbeda pendapat ya karena berbeda pandangan. Apa ya, mungkin berbeda pandangan dan itu juga disebabkan oleh perbedaan pengalaman juga gitu kan. Ya kayak Mami Papi tentunya sudah lebih lama hidup daripada aku gitu kan. Gak mungkin dong lebih sedikit hidup daripada aku kan. Ya udah banyak pengalaman-pengalaman yang Mami Papi dapatkan dan pelajari dari pengalaman-pengalaman itu gitu. Lalu aku pun juga apa ya, ketika bertemu dengan teman-teman di luar, belajar dari sekolah, dari kampus, terus ya kita juga tidak bisa pungkiri kalau adanya internet itu juga semakin memperluas untuk kita mendapatkan ilmu atau apa ya, kayak informasi dari manapun gitu kan, yang akhirnya menyebabkan perbedaan pandangan itu. Jadi akhirnya ya aku berpendapatnya A, Mami Papi berpendapatnya B, kadang itu pun juga didasari dari perasaan kita juga gitu kan, emosi kita pada saat ini gitu kan, kayak gitulah. Jadi ya itu yang bisa akhirnya jadi beda nih. Menurut aku kayaknya baiknya A, menurut Mami kayaknya baiknya B, menurut Papi kayaknya baiknya C, ya, bisa juga gitu kan. Nah, terus gimana tuh kalau Iren A, terus Papi B, atau Papi dan Mami B, atau Papi dan Mami B dan C gitu ya, kan tadi ada A, B, C, atau A, B, B gitu ya. Nah, terus proses mencapai kesepakatannya tuh gimana biasanya? Ya udahlah, aku ngalah gitu atau gitu? Tergantung pada situasi dan kondisi. Ya, ada beberapa hal yang mungkin bukan sesuatu yang krusial atau gimana banget yang akhirnya ya udahlah gitu kan, ngalah aja gitu. Mungkin memang dari masing-masing kitanya juga yang perlu untuk menurunkan ego kita gitu kan. Kadang perbedaan pendapat itu juga terjadi karena keegoisan dari kita masing-masing kan. Kitanya pengennya ngototnya gimana gitu, akhirnya malah jadi berantem lah misalnya, atau jadi apalah gitu kan, itu karena egonya kita gitu. Tapi apa ya, ya akhirnya baik lagi tergantung situasi dan kondisi gitu, permasalahannya apa, perbedaan pendapatnya apa, apakah menyangkut prinsip kah, atau mungkin sederhana banget, atau mungkin ya lebih berat tapi enggak yang menyangkut prinsip, kayak gitu-gitu deh. Nah, untuk mengatasinya pun juga melihat dari situasi dan kondisinya gitu. Kalau misalnya memang keadaannya lagi panas gitu, misalnya kayak kita udah yang nggak bisa berpikir jernih, ya baiknya jangan langsung diobrolin saat itu juga gitu ya, orang sama-sama emosi gitu kan, malah jadinya apa yang keluar gitu dari mulut kita nggak bener-bener kita pikirin gitu, sampai akhirnya jadi makin miskom gitu. Misalnya maksud aku A sebenarnya tapi malah ditangkapnya B gitu kan, karena ya udah lagi dengan keadaan yang sama-sama tidak baik gitu. Jadi kadang kalau kayak gitu ya akhirnya
coba untuk menenangkan diri dulu gitu, kayak ya udah misalnya mami di kamar dulu, aku ke atas dulu, atau apa yang sama-sama kita ya udah kita tenang dulu nih gitu kan, dalam keadaan yang baik gitu. Situasinya juga udah lagi baik, udah bisa kita obrolin santai, ya baru kita coba obrolin gitu. Dan nggak jarang juga misalnya akhirnya jadi istilahnya tuh agree to disagree gitu. Jadi ya udah sepakat aja kalau memang pendapat kita ya beda kayak gitu. Luar biasa. Dalam banget ini. Jadi harus ngerem ya. Kalau lihat kondisinya kurang gitu baik untuk diterusin, wah aku lebih baik ngerem sedikit gitu ya, menenangkan diri. Luar biasa. Terima kasih Iren. Masuk games kedua nih. Masuk games kedua. Siap-siap lagi saudara-saudara dengan tebakan-tebakan. Yang pertama, tahun berapa? Ya, tahun berapa? Ini kayaknya Pak Yadi yang bisa jawab. Tahun berapa Pendeta Nanang diteguhkan sebagai pendeta di gereja kita? Tahun berapa ini? Tahun berapa? ...2002, Pak Step. Hah? 2002. 2002. Iya. Masa? Yang benar ah. Kan ini lu nih. 2008 kali. 2008 Aduh, kayaknya. nyaris. 2002 Salah ya? sih benar salah sih. Kalau 2002 benar salah. Kalau Enggak, 2007 benar 2008. nyaris. 2007. Tuh Cilisa jawab 2009, betul nggak kok? 2009. Bukan. Salah. 2008. 2007. 2007. 7. Benar ya? Bungkus nih. Bungkus. Nasi goreng. Bakmi goreng aja, Tep. Pakai ampla gak? Karetnya 2. Ya, betul. Pak Jack, betul. Ya. Ibu Tami, bukan saya. Ya, sama aja lah. Saya juga diminta. Yang kedua, kalau tadi benar-benar perhatiin, ya waktu awal-awal kita ngobrol, pasti bisa jawab ini. Jadi Pak Jack sama Bu Tami jangan jawab dulu nih ya, kan udah dapet tadi. Iya. Kasih jawabannya ke yang lain. Di universitas manakah Iren kuliah? UPH. Oh, ada yang nulis tadi tuh, nulis Feli ya. Ini Tante Lalan. Hah? Tante Lalan yang jawab dulu UPH. Lalan ya? Lalan ya? Oke, Lalan. Kamu nggak jawab Lan emang. Oke, yang ketiga. Yang terakhir di bagian kedua ya. Jawab UPH. Kita masih ada satu game lagi nanti ya. Tep. Ya. Lalan nggak jawab tadi, bukan Lalan. Bukan Lalan. Oh, Lalan Kade. Saya jawab. Itu suara siapa ya? Saya Gioklan. Oh. Gioklan. Iya, UPH. Oh, oke. Salah ya? Salah ya? Enggak, Gioklan benar. UPH ya? Iya, UPH. Oke, sorry ya ini kita agak susah soalnya ngelihat ininya. Iya. Yang ketiga ya. Di GKI mana tempat Pendeta Angelin melayani? Paduri. Pak Duri. Ya, Apung ya. Om Apung. Oke. Jadi yang menang Tami, lalu Cigioklan dan Bianpung ya. Oke, kita masuk lagi ke sesi berikutnya. Sesi ngobras bersama Pak Nanang dan keluarga. Pak Nanang, mau nanya lagi dong. Gimana sih
kalau menjalin komunikasi sebagai suami istri, karena dua-duanya kan pendeta nih, pendeta jemaat yang disibukkan tadi, kalau Bu Angelin bilang 24 kali 7 kali 7 hari. Bisa jadi seperti itu ya Pak ya. Apakah Bapak perang ayat atau gimana Pak? Iya, perang ayat itu kan tergantung. Jadi komunikasi biasanya kami lakukan ya sama-sama ya, apa yang ada di dalam hati ya disampaikan, tentu dengan melihat situasi kondisi. Kalau hal-hal yang serius biasanya ya kita mengatakan ngopi dulu yuk, kita cari gitu kan tempat yang santai, yang apa, lalu kemudian kita bicara hal-hal yang serius gitu. Apa yang serius? Banyak hal, entah tentang masa depan, lalu kemudian juga tentang biasanya diwarnai juga proses-proses pastoral yang kami hadapi. Ya tidak jauh dari tugas-tugas yang dipercayakan kepada kami berdua ini ya. Lalu dua-dua pendeta, orang seringkali melihatnya, wah pasti sibuk. Ya betul sih, dari situnya betul, tapi kami menyikapinya ya khususnya pada situasi-situasi sekarang ini justru kan kebanyakan memang bertemu sih di rumah gitu ya. Bertemu lalu kemudian saling support satu dengan yang lain. Nah biasanya itu terjadi ketika kami menyiapkan khotbah. Menyiapkan materi pembinaan dan seterusnya. Lalu diskusinya ya menurut kami sih lebih apa ya? Lebih nyambung gitu. Karena apa? Ya kami berdua kan background-nya sama-sama teologi. Jadi kalau aku mau punya tema begini, menurutmu pendapatmu apa nih? Dimulainya dari mana? Ya, terus terang kami bersyukur karena saling mengisi gitu ya. Bu Angelin biasanya lebih terampil ketika delivery, menyampaikan, komunikasinya barangkali lebih lugas begitu ya. Lalu kemudian kaya dengan ilustrasi dan seterusnya. Sementara saya menyadari bahwa saya barangkali tafsirannya gitu ya. Disitulah kami saling melengkapi hal-hal yang seperti itu. Jadi intinya komunikasi seperti apa ya tergantung bobot yang kita bicarakan. Ketika serius sediakan, luangkan waktu yang baik, lalu kemudian tempat juga harus memadai, dan kemudian kita sampaikan mengenai tugas dan tanggung jawab, misalnya sebagai pendeta, justru kami merasa bersyukur, saling support, saling bisa mengisi satu dengan yang lainnya. Lalu dibilang sibuk betul, tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan kami, bahwa kebanyakan kami kan mempersiapkan di rumah gitu ya, sama-sama. Jadi betul ada hal-hal yang kalau jam berapapun kami dipanggil ya oke, kita jalan begitu ya. Tetapi juga ada persiapan-persiapan di rumah gitu ya, yang sama-sama kita kerjakan. Saya kira begitu. Oke. Ya Pak, kalau masalah apa sih Pak yang biasanya bisa memicu pertengkaran antara suami atau istri? Terus gimana sih cara menyelesaikan perbedaan pendapat itu? Orang bilang begini ya, kita tersandung itu bukan karena gunung, bukan oleh gunung kita tersandung, tetapi oleh kerikil, oleh batu kecil. Jadi bahwa kita menjadi tegang gitu ya, mungkin juga sampai berantem, itu barangkali adalah hal-hal yang sederhana pemicunya gitu ya. Pemicunya soal urusan odol dipencet di atas atau di bawah, barangkali begitu gitu ya. Pemicunya adalah tadi ketika saya misalnya sibuk sendirian, lalu mengerjakan ini dan itu hobi saya gitu ya. Dan lalu mungkin anggota keluarga atau istri merasa, oh kok kayaknya lu sibuk sendirian aja begitu ya. Jadi menurut kita bukan misalnya aku lagi suntuk nih, aku lagi ini mau mengerjakan sendiri, tetapi ternyata punya dampak yang lain. Jadi pemicunya adalah hal-hal yang saya kira sangat sederhana gitu. Tapi ketika komunikasinya tersumbat, didiamkan gitu ya, tiba-tiba diam, lalu saya nggak mengerti apa yang kemudian terjadi, ya bisa bayangkan gitu kan. Jadi suasana jadi dingin gitu kan.
Nah, ini pemecahannya adalah ya tadi jalin komunikasi dan ya ngobrol begitu seperti malam ini ngobras gitu. Oke. Oke. Iya, thank you, Pak. Oh. Memang benar Bapak ya, harus dikomunikasiin ya. Kayak di rumah juga ya pernah saya temuin yang di kamar mandi. Saya kadang-kadang suka agak-agak cerewet juga sih. Itu orang kita di sini di rumah di atas ya, lantai 2 nih cuma berlima, Pak. Kadang-kadang sikat gigi ada 7 loh, Pak. Sikat gigi 5 kok sikat giginya ada 7. Saya bilang ini siapa yang punya 2 lebih nih? Lebih satu-satu nih. Jadi satu orang punya 2. Akhirnya ayo pilih. Punya kamu yang mana? Punya. Jadi yang 2 kita bisa singkirin buat bersih-bersihin yang lain. Jadi ada ya gitulah. Saya jadi ingat tadi Pak Nanang ngomong odol pencet dari atas atau dari bawah. Iya, kadang-kadang hal-hal yang kecil gitu bisa jadi pemicu ini ya Pak ya. Yang penting bisa dikomunikasikan. Oke. Thank you Pak. Oke. Tambahin kali Pi, ngobrol santai nggak harus ngopi itu. Kadang pergi bareng, kayak kemarin jalan pagi bareng, ya kan sambil jalan ngobrol mau nggak mau. Ada hour time lah ya Bu ya. Berdua, itu orang suka bilang mesra, padahal lagi ngobrol tuh. Ngobrolin tepi. Aduh, terharu. Jadi ada hour time lah Bu ya, di time masing-masing ya. Iya. Mungkin kami malah lebih seringnya our time kali ya, hour time ya. Dibandingkan me time. Kadang-kadang orang suka bilang, me time. Saya bingung kalau suruh me time. Kenapa? Karena nggak biasa ketika sendirian, harus ngopi sendirian, pergi kemana. Ya pasti barengan. Iya. Lebih enak barengan Bu. Jadi bisa saling hunting tuker rasa. Nah itu salah satunya tuh. Kalau ke kafe kan, kalau ke kafe barengan ada yang bayari gitu. Bu Angelin hobi moto juga? Enggak, dia bagian moto, saya bagian duduk. Oh. Bagian pengarah ya, pengarah gaya. Bagian duduk baca buku, dia moto hunting. Oke. Ren, kalau kamu nih apa sih yang diharapkan dari orang tua supaya komunikasi lancar antara orang tua dan anak sebagai seorang anak? Apa ya? Nggak tahu juga sih, apa ya, mungkin selama pengalaman hidup aku gitu seumur hidup, antara orang tua dan anak sudah cukup lancar. Karena memang kami tuh suka banget ngobrol gitu. Jadi apa ya, kayak baru bangun tidur gitu kan langsung misalnya nyamper ke kamar mami papi gitu, terus ngobrol sama mami gitu. Terus kalau misalnya pas lagi mainan tanah jadi sambil ngobrol sama papi gitu. Terus kadang aku juga misalnya udah lagi jenuh gitu mainan tanah segala macam, akhirnya turun dulu recharge-nya dengan ngobrol dulu sama mami kayak gitu. Jadi udah cukup biasa lah gitu kayak ngobrol sama mami papi gitu. Jadi ketika mau ngobrol santai ya hayo, mau ngobrol yang lebih dalam ya hayo. Jadi karena mungkin dari kecil juga udah terbiasa untuk selalu ngobrol, selalu cerita gitu kali ya. Sudah sangat terbiasa untuk itu. Jadi kalau misalnya ada masalah gitu atau lagi ada hal yang menarik atau apa tuh udah otomatis gitu untuk cerita kayak gitu. Ada luntang-lantung, Rin. Iya, ya pokoknya ya lagi apapun lah gitu kayak yang ngobrol gitu. Karena ya itu mungkin karena dari kecil gitu kali ya Mam ya. Kayak waktu kecil tuh kalau pulang dari sekolah minggu itu ya ditanyain juga gitu, gimana hari ini, belajar apa di sekolah minggu kan, jadi cerita gitu kan. Ya terbiasa untuk cerita, dan Mama Papi pun juga yang nggak sungkan-sungkan untuk cerita sesuatu ke aku gitu. Jadi ya kita sama-sama bertukar cerita, pendapat, kayak gitulah. Iya, jadi udah biasa. Gitu. Karena dari kecil ya udah biasa berkomunikasi ya. Oke. Nah, saudara-saudara, kalau kita dari tadi udah tanyain banyak ya, saya udah nanya banyak ke Ibu Angelin, Pak Nanang, sama Iren. Nih, ada lagi kan nih yang mau ditanyain nih? Oh iya, ada yang ketinggalan nih, saya ditunjukin sama Belina. Bu Angelin, ada yang ketinggalan nih ternyata pertanyaannya. Gimana nih Bu Angelin menjalin komunikasi dengan
orang tua atau mertua yang sudah memasuki masa lansia dulu? Karena lansia biasanya sering menjadi cepat tersinggung atau pemarah gitu ya Bu ya? Hmm. Mesti nantinya sama yang masih sekarang umurnya 17 tadi tuh, 17, 20. Mudah tersinggung nggak tuh? Gimana ya komunikasi sama orang tua, sama mertua khususnya. Kadang-kadang kita seringkali bermasalah itu sama mertua. Ya kalau saya sih, saya ketika saya menikah sama Pak Nanang, saya itu orang tua saya dua-duanya udah pulang ke surga. Orang tua saya. Jadi ketika saya menikah sama Pak Nanang, lalu memiliki mama mertua, saya nggak nganggep mama itu sebagai mama mertua, justru sebagai mama sendiri gitu, sebagai mama sendiri karena merasa, aduh lumayan nih saya dapat pengganti mama gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau ketemu orang suka ditanya, mantu Bu, bukan saya mah anak yang mantu dia. Saya bilang saya tunjuk Pak Nanang. Jadi yang anak tuh saya, yang mantu tuh Pak Nanang, bukan kebalik gitu ya. Jadi pertama sih seringkali kita menganggap mertua kita itu adalah mama kita sendiri. Itu salah satu kiatnya. Itu yang bisa menolong kita untuk tidak melihat mama sebagai sosok luar, mama mertua sebagai sosok luar yang tiba-tiba masuk ke dalam kehidupan kita. Tapi sebagai mama kita sendiri. Tapi gimana ya ketika orang tua itu makin lama katanya makin, apa tadi? Kayak pemarah, cepat tersinggung, baperan lah. Cepat tersinggung. Kalau saya sih, saya berusaha untuk nanyanya gini, kenapa ya dia cepat tersinggung? Nanya dulu ke sendiri gitu loh. Kenapa ya dia cepat tersinggung? Oh mungkin karena susah berkomunikasinya, karena nggak nyambung tadi ya, karena dengan pengalaman mama atau papa yang dengan masa lalunya kan kadang-kadang orang tua itu suka hidup di masa lalu tuh. Betul. Katanya begitu gitu ya. Maka saya kalau mimpin lansia itu suka nanya mulu sama opa oma. Opa oma inget nggak? Karena mereka senang banget gitu. Saya dulu waktu kecil saya paling sebel banget kalau nenek saya udah cerita tuh, kalau si emak udah ngomong gini, waktu zaman Jepang gitu ya, dulu emak itu jajan cuman 5 perak, ya elah mah zaman emak 5 perak, zaman kita sekarang udah berapa duit gitu ya. Tapi setelah saya tua ternyata saya ngomong yang sama gitu ke anak saya. Aduh mama dulu kecil ya begini. Dalam hati terus mikir, iya juga ya, ternyata kalau udah tua itu yang selalu hidup di dalam masa lalu gitu. Ketika dulu saya tua tuh begini, dulu saya muda tuh begini, dulu saya muda tuh begini, dulu saya tua, itu sekarang muda lagi gitu ya. Nah, jadi saya akhirnya kemudian bertanyanya adalah kenapa sih ya begini? Oh ya karena kadang-kadang pengalaman tadi, masa lalu yang hidup di masa lalu tadi. Nah, itu yang membuat mencoba untuk lebih memahami. Wah, memang kadang memang orang tua itu hidupnya di dalam memori. Dulu tuh ya, nggak tahu sih ya kalau di Mangga Besar ya, kalau di Kepaduri masih sering tuh. Dulu ya waktu di Kepaduri itu masih zaman waktu masih di gereja Tomang Barat tuh, waktu masih kalau hujan itu masih kelontang-kelontang karena katanya di garasinya Pak Yan gitu ya. Itu di Kepaduri. Kalau di Mangga Besar mah enggak beda, sama aja. Ya, kenapa? Karena tadi hidupnya di masa lalu. Nah, ini yang kita coba untuk pahami. Oh ya, memang seperti itu ya. Udah, jadi dengan pemahaman ini boleh menolong kita untuk tidak miskom sebenarnya. Ya udahlah, memang mereka begitu gitu ya. Memang mereka lebih karena hidup masa lalu tadi, jadi nggak nyambung ngomong sama kita sekarang. Tapi tergantung juga sih, kadang-kadang kalau kitanya lagi capek juga, ya mending nyingkir dulu dah. Kadang-kadang kitanya udah lagi capek kan jadi emosi ya. Ketika diajak ngomongnya seperti itu membuat jadi emosi. Nah kalau kayak gitu minggir dulu deh. Nah, time out dulu deh. Time out dulu. Untuk baru benerin dulu otaknya supaya enggak disconnect. Baru kemudian ngobrol supaya bisa lebih empatinya bisa lebih gede. Kadang-kadang kan kita capek, kadang-kadang kalau kitanya dalam kondisi udah capek, udah lagi ini, itu bisa terjadi. Jadi berusaha untuk lebih memahami sih. Iya. Dan saya kalau ke orang tua, kalau ke opa oma atau ini, ya diajak ngomong masa lalu aja dulu. Wah seneng gitu ya. Dulu kayak gimana sih mah? Dulu gimana sih gini? Oh jadi deh tuh kalau diajak ngomong begitu. Cerita dia tuh, kalau itu suka bilang keran bocor langsung keluar. Nah, tinggal kita iyain aja kayak gitu. Didongengin lumayan bobo.
Iya, oke, thank you Bu. Jadi jadi pendengar yang baik ya Bu ya. Ya, mau nggak Kecuali kalau mau, lagi ada masalah ya, kita menyingkir itu dulu. time out dulu, time out. Oke, thank you Bu. Nah, saudara-saudara, Sama-sama. ada yang mau nanya nggak nih dari saudara-saudara semua? Barangkali dari tadi kan saya terus nih yang nanya kali tadi, aduh pengen nanya keselak sama si Tepi terus nih. Nah, sekarang diberi kesempatan untuk bertanya. Langsung di unmute aja ya kalau mau langsung. Nanya. Pajak, penanya Pajak. Enggak. Enggak. Pak Yadi biasanya banyak pertanyaan nih Pak kalau di bedah khotbah. Bentar, Pak Yadi masih belum bisa ini Pak, belum di Oh, unmute, belum di unmute ya. jadi belum kedengeran. Nge-freeze kayaknya di sana. Si Cen tuh udah unmute. Kalau saya sih bertanya ke Iren ya. Selama pandemi ini gitu kan pasti udah banyak ngumpul di rumah kan papa mama gitu ya. Apa yang dampak yang terasa kan kalau sebelum pandemi kan mereka masing-masing sibuk ya. Apa sih yang terasa gitu dari Iren sendiri? Gitu aja. Sebenarnya nggak beda-beda jauh banget sih dari mami papinya ya. Kayak bedanya paling kalau ada apa ya tugas-tugas gitu ya lewat Zoom gitu. Selebihnya kan juga di rumah. Kayak dulu sebelum pandemi juga memang mami papi sering di rumah gitu kan. Jadi emang sering ngobrol juga gitu. Mungkin yang lebih berasanya ke akunya gitu, kayak dulu aku lebih sering keluar, mungkin kayak ke kampus juga kan udah makan waktu berapa lama di luar gitu. Terus banyak banget latihan musik di keluar gitu. Dan sekarang jadinya aku lebih banyak di rumah, ditambah pekerjaan aku juga di rumah gitu kan. Jadi ya udah di rumah aja terus. Ya apalagi yang di rumah terus. Nah, apa ya perbedaannya yang berasa banget itu kalau buat aku sendiri mungkin jadi lebih aware gitu kali ya. Jadi lebih ngeh banget, oh kalau misalnya mami papi itu lagi mulai jenuh apa yang mami papi lakukan. Kalau misalnya lagi mulai pusing gitu, mulai stres, mulai ada yang mengusik, mulai kayak gimana tuh jadi lebih ngeh gitu. Jadi oh nih mami lagi begini nih, oh nih papi lagi begini nih, kayaknya mendingan mungkin aku narik diri dulu kali ya, mungkin aku mundur dulu kali ya, mungkin coba ngasih space dulu kali ya, kayak gitu. Itu yang berasa banget sih semenjak pandemi itu gitu kalau di aku gitu. Terima kasih Ren. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Elsa mau nanya, Elsa? Elsa nggak join kayaknya Kotep. Di Feli kali ada tuh. Vel, Elsa ada, Vel? Sorry, nggak ada. Oh, nggak ada. Dia ada acara. Oh, katanya mau nanya. Nggak dititipin pertanyaannya. Lupa nitip kali. Oke. Dia pergi. Ya. Oke deh. Ada lagi yang lain mau bertanya? Kalau nggak ada, kita masuk game ketiga nih, seri terakhir. Tidak ada, lebih baik main game saja ya katanya. Oke, kita masuk games ketiga. Nah, ini pertanyaannya bukan dari saya nih, tapi dari masing-masing. Pak Nanang, Ibu Angelin, sama Iren.
Ya, mau yang mana dulu terserah dah. Pak Nanang, Bu Angelin sama Iren. Dari Iren dulu dah. Nah, boleh dari Iya, Iren dulu. padahal tadi aku mau ngomong aku yang terakhir aja. Seriusan aku yang terakhir aja, Papi duluan. Oh ya udah. Ya, Papi duluan. Kita sepakat ya, Rin, Papi duluan. Oke ya, enggak masalah. Tadi saya menyebutkan ada banyak hal yang saya kerjakan kalau misalnya saat jenuh gitu ya. Tidak hanya tadi, juga beberapa yang disebutkan. Mungkin di antara kita ada yang tahu nih. Ini kan salah satu olahraga yang saya suka. Sepeda. Tri, sepeda. Iya benar tuh Tri. Orang baru tadi ya Tri. Iya. Barusan aja tadi pagi, Pak. Oke. Sepedahan ya. Biking. Oke. Tuh. Sip. Jadi sekarang saya nih Iya. yang ngasih tebakan. Nah, baru mau nanya yang sama tadi sama Pak Nanang. Inilah namanya sehati itu gitu ya. Tadi kan udah dijelasin tuh. Pak Nanang punya hobi banyak. Betul ya? Banyak maunya katanya begitu. Ada apa aja tadi tuh? Ada hidroponik. Ada apa lagi tadi? Main keramik, suka foto. Terus ada kalau betulin lampu dan seterusnya. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, sebutkan apa tadi namanya, Pip? Kode pos GKI Mangga Besar. Iya. Yuni bisa jawab harusnya nih. 80. Siapa yang jawab? 80. Siapa yang Bisa. duluan, Nil? Berapa nih? Civeli dulu. Feli ya? Ceveli, berapa Cek? Vel? 180, 80. 180, betul tuh. Betul. Kalau tanya kode pos ke Pak Duri nggak ada yang tahu, Bu. Dia browsing dulu di Google. Nah, sekarang Iren. Iya, tadi kan udah mengenal lebih dalam tentang Pendeta Nanang ya, kayak sukanya olahraga banyak nih, salah satunya sepeda, kayak tadi pagi juga sepedahan ya kan. Terus banyak hobinya juga, terus tiba-tiba berujungnya ke kode pos gereja, dari mana nyambungnya coba ya kan. Nah, tapi ya berhubung memang ini juga masih kegiatan gereja gitu kan ya, terus sama-sama pendeta, jadi dekat dengan yang namanya Alkitab. Jadi nih mencoba untuk cocok logi ceritanya, padahal mah nggak nyambung. Oke, jadi aku sebenarnya bukan kuis-kuisan atau pertanyaan gitu yang mau aku kasih games-games ini. Jadi nembaknya di chat berarti ya? Namanya enggak. Ini ganti lagi, Mam. Tadi aku ganti lagi. Oke. Begitu aku masuk kayaknya game yang ini tidak memungkinkan. Jadi aku ganti lagi gamenya. Langsung cancel, ganti. Oke. Jadi ini namanya games tebak bibir. Jadi nanti aku akan menyebutkan nama kitab, tapi aku akan mute. Jadi nggak kedengeran tuh aku ngomong apa. Nah, terus ditebaklah aku ngomong kitab apa. Oke? Jadi ini langsung aja ya, nggak ada trial, ya nggak ada percobaan. Jadi aku langsung mute, terus aku akan mengucapkan sebuah kitab, lalu bisa ditebak kitab apa yang aku sebutkan, oke? Nah, Siap ya? sebelum mute bisa nggak tap, kalau nggak Irennya dibikin jadi spotlight. Ininya dimatiin dulu, karena kalau yang pakai handphone, kalau nggak di spotlight itu nggak kelihatan. Iya betul. That's it. Thank you. Barusan ada gangguan dikit. Oke, aku sebutkan ya. Yeremia. Udah. Betul. Siapa itu yang nebak? Kencen ya? Hah? Dari Tadi siapa siapa yang... tuh? Coba mengaku.
Tadi suara siapa itu? Kayaknya suara Cencen itu. Iya Pak, sorry, saya orang keplasan. Langsung spontan, sorry ya. Mungkin gini kali. Tap kalau yang udah kan nggak boleh lagi ya. Iya. Kalau mau nebak, Kasih sebut yang lain aja. namanya dulu. Oh, sebut nama dulu boleh deh. Jadi sebelum nebak nih, misalnya kan tadi kitabnya apa. Nah, sebelum nebak sebut dulu namanya. Nah, Angelin. Nanti Tepi ngasih tahu, ya Angelin, baru sebutin nama kitabnya apa. Itu salah satu trik saya kalau bikin kuis dibuat lansia tuh. Siap. Thank you, Bu. Oke, ya udah yang tadi boleh dibatalin nggak, Ren? Boleh ya? Ya, boleh. Kita ganti ya. Yang susah dikit kenapa, Ren? Tadi. Kenapa? Yang susah dikit. Ini lagi dicari nih, kira-kira apa yang susah ya? Oke, kita coba. Coba ini yang beneran berarti ya. 1, 2. Lisa, Yakobus. Ya, Uncle Jack. Oke, Lisa betul. Ya, Oke, betul. betul. Tadi Pak Yadi sempat keluar ya? Udah masuk lagi ya Pak Yadi? Komunikasinya terganggu. Iya, Pak Yadi boleh deh kalau mau ada pertanyaan tadi. Mau nanya. Pertanyaan terakhir. Bagaimana mengajukan pertanyaan gitu? Iya Pak Yadi, boleh. Oh gitu. Begini. Mau nanya ke siapa dulu nih? Kita punya narasumber kan 3 ya. Jadi pertanyaan aku juga 3, nggak apa? Nggak apa-apa. Begini, terkait kepada ketiga narasumber kita, ya. Tapi yang paling banyak menjawab tentu Iren ya. Begini Iren, Ibu Angelin dan Pak Nanang. Kan kayaknya nih tersangkut keramik nih. Gurunya nih Iren. Ibu Angelin tuh bukan murid kedua tuh Iren. Kan Pak Nanang murid pertama katanya. Ini langsung jawab aja ya? Atau mau nanya lagi? Nah, itu pertanyaan pertama. Apa Ibu Angelin bukan muridnya dalam hal keramik? Jadi, Mami juga sempat belajar waktu itu. Cuman kebetulan kan studio keramiknya itu adanya di lantai 2. Jadi, buat Mami juga agak sulit kan buat naik tangga gitu. Jadi, akhirnya sempat di awal-awal gitu belajar. Terus, Mami juga lumayan bisa yang pincing-pincing tapi ya. Soalnya kalau yang pakai alat puter kan alat puternya juga ada di atas. Jadi buat naik ke atas juga udah agak susah gitu. Tapi Mami tetap banyak membantu sih di keramik gitu. Jadi belakangan juga kalau apalagi waktu aku juga udah mulai padat gitu kan, udah agak sibuk. Jadi Mami yang akhirnya bantuin aku buat urusan packing gitu. Jadi Mami yang bantuin buat packing kayak gitu. Oh ya. Sekarang yang kedua nih ya, Iren ya. Keramik ya. Kita jumpai banyak yang pecah-pecah tuh ya di penggalian di mana-mana. Kok warnanya putih padahal bikin dari tanah, nggak coklat. Kenapa itu? Karena sebenarnya tanah sendiri itu banyak macamnya. Jadi tanah itu nggak semuanya warnanya coklat. Jadi kayak yang aku pakai itu kebanyakan pakai tanahnya tanah warna putih. Jadi waktu pertama kali dibentuk warnanya itu agak coklat ke abu-abu, tapi ketika dia dibakar tanahnya itu jadi warna putih. Ada juga tanah yang coklatnya kayak coklat bata gitu, kayak batu bata itu kan juga dari tanah gitu ya. Ada yang coklatnya seperti itu. Ada yang coklatnya lebih tua lagi, ada yang kayak coklat tua banget gitu. Ada juga tanah hitam. Jadi emang tipe-tipe tanah itu juga banyak banget dan tergantung dari daerah tempat tanah ini diambil. Jadi ada di daerah mana yang tanahnya itu lebih coklat, ada di daerah mana yang tanahnya itu warnanya lebih muda, lebih kayak krem, mungkin pink gitu. Terus tergantung juga sama pembakarannya. Tergantung dengan pembakarannya, apakah dia memakai cara bakar yang seperti apa gitu. Apakah dia pakai, kalau istilahnya tuh ada oksidasi kah atau direduksi kah, itu akan mempengaruhi warna
hasil akhir si keramiknya ini gitu. Jadi memang keramik itu banyak banget jenisnya, banyak banget macamnya, dan hasil akhirnya pun juga bisa sangat berbeda-beda. Gitu. Ya, yang sekarang yang ketiga nih Irene, ya. Dalam penemuan pecahan keramik, termasuk yang kita temui di Indonesia, itu kok bisa ketahuan? Oh, ini keramik dari Tiongkok, dari zaman dinasti A, dari zaman dinasti B. Apa sih ukurannya kok mereka bisa tahu begitu? Nah, kenapa? Itu sebenarnya dari teknik dan perkembangan juga gitu ya. Jadi dari masing-masing daerah gitu, dari masing-masing negara itu punya kekhasannya sendiri. Jadi misalnya kalau dari China itu kan terkenalnya dengan porselennya gitu, yang porselen itu kan yang sangat putih, dan ada kalau dari sejarahnya juga dia tuh baru bisa menemukan keramik yang putih banget itu di sekitaran tahun sekian gitu. Terus dia baru bisa menemukan kalau pakai yang warna biru-biru itu tahun berapa gitu. Terus tergantungnya daerahnya juga gitu kan. Ketika melihat dari struktur tanahnya itu kan butuh penelitian yang lebih lanjut juga ya. Kayak ketika diambil sampel tanahnya baru terlihat unsur-unsur kandungan tanahnya, mineral-mineralnya itu banyak di daerah mana dan di tahun berapa, itu juga dipengaruhi oleh cuacanya mungkin, kondisi geografisnya dan lain sebagainya. Itu yang akhirnya bisa tahu, oh ini di kisaran tahun sekian nih, oh ini di kisaran tahun sekian, oh mungkin ini di daerah sekian, karena punya kekhasannya sendiri, bentuknya yang seperti apa, teknik penggunaannya yang seperti apa, kayak gitu. Jadi makanya bisa diketahui kalau ini di daerah mana, di awalnya dibentuk, terus ini di kisaran tahun berapa, dan sebagainya. Begitu. Iya, thank you. Terima kasih juga. Oke, mantap. Pertanyaannya tiga-tiganya mengenai studi keramik ternyata. Menarik. Mungkin mesti buka kelas kali nanti ya, buat Mangga Besar bikin keramik. Oh, boleh juga. Aku pernah tuh sempat ada kelas bikin keramik online, waktu itu dibuat Kavling Polri. Jangan yang diputer-puter, yang perintil-perintil Nggak, tadi, pincing-pincing ya. Jadi, Namanya apa? Pincing-pincing. Dikirimin, dicubit-cubit si tanahnya. Oke. Nggak nangis ya tanah yang dicubitnya? Puji Tuhan, nggak nangis. Oke, saudara-saudara. Ya, waktu sudah menunjukkan 8.32. Iya. Dan kita sudah memasuki akhir acara. Daniel, udah difoto belum, Neil, tadi? Belum. Belum ya? Bentar. Oke, aku foto ya. Ini Ya, buka kamera semuanya. Senyum. sebentar. Oke, baru halaman yang ke-1. Sebentar, aku pindahin dulu. Satu kali lagi, sebentar. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, udah. Sip. Thank you. Saudara-saudara, jangan lupa minggu depan tanggal 30 Oktober jam 7 malam kita siap-siap take off ke Israel ya. Jangan lupa ininya disiapkan ya, tiketnya disiapkan. Ini ada door prize-nya nanti, kalau dapat nama saudara ini harus ditunjukin ya tiketnya. Jadi jangan sampai hilang. Kalau hilang, door prize-nya dikasih ke yang lain. Gitu aja. Nah, mari kita tutup acara ngobras kita. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua dapat sesuatu yang berguna ya dari komunikasi malam hari ini, yang membuat kita mungkin bisa memperbaiki komunikasi kita di dalam keluarga supaya enggak korslet ya, tapi nyambung terus. Kayak iklan apa sih ya, nyambung terus. Oke, saya mau minta
Daniel mungkin Nil boleh tutup Nil dalam doa nih. Oke, boleh. Yuk, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak, selamat malam. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir acara Ngobras hari ini. Kami bersyukur bersama dengan kami boleh hadir Pendeta Nanang, Pendeta Angelin, beserta Iren. Tuhan, kami banyak belajar dari acara hari ini. Tuhan berkati keluarga Pendeta Nanang, Bu Angelin, serta Iren. Tuhan berkati mereka untuk setiap pelayanan, untuk setiap pekerjaan, untuk setiap hal yang mereka kerjakan. Tuhan turut campur tangan, Tuhan turut sertai. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan yang mau pimpin. Sebentar mungkin kami akan istirahat, atau 1-2 dari kami masih melanjutkan aktivitas yang lain. Tuhan yang mau pimpin, Tuhan yang mau sertai. Terima kasih Tuhan. Kami mau tutup doa ini. Kami serahkan doa ini di dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Angelin, terima kasih Pak Nanang, Terima kasih Devi, terima kasih Dani, Terima kasih juga. terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih semua. Selamat malam. Thank you. Sehat-sehat semua. Ya. Mana Vincent udah nggak ada.